Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di siaran Radio Pemuda Sarjana. Apa kabar sahabat Pemuda Sarjana? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Perkenalkan, nama saya Rizky Pernandi, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Broadcasting. Baiklah, di sini saya mengundang narasumber kita, yaitu pengusaha muda dari alumni UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Ekonomi, angkatan tahun 2016 dari Indragiri Hulu yang bernama Nurcia. Tema kita kali ini yaitu membangun usaha. Bicara tentang bisnis, sudah tergambar tentang usaha untuk mendapatkan uang. Pertanyaannya, bisnis apa saja yang sudah kakak laksanakan? Kalau sekarang saya lagi berjualan di bisnis jual pulsa, jual token, transfer uang, bayar tagihan, dan sebagainya. Sudah berapa lama kakak menjalani bisnis tersebut? Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Berarti usaha tersebut dilakukan pada saat perkuliahan, di bangku Iya. perkuliahan. Ya benar. Sambilan sih. Apakah ada kendala dalam menjalani bisnis? Oh, kalau kendala tuh pasti ada. Terutama kan kalau memulai bisnis itu, kendala yang pertama kita hadapi itu adalah modal. Karena di dalam usaha, modal itu sangat penting. Kalau modalnya tidak ada, usaha tidak akan berjalan. Tapi kalau kita selalu berusaha, berdoa, dan selalu berjuang dengan modal yang kecil, insya Allah lama-lama usaha kita akan makin berkembang. Oh, jadi kendala usaha kita adalah modal. Ya benar. Strategi apa saja yang kakak lakukan? Kalau strategi yang saya gunakan itu adalah media sosial. Karena kan semua orang dari kalangan kecil sampai orang tua itu kan semuanya menggunakan gadget. Betul tidak? Iya, betul. Jadi saya itu melakukan promosinya itu mulai dari WhatsApp, Facebook, Instagram. Saya selalu mengadakan giveaway, terus adakan promo, diskon. Terus nanti pas di akhir bulan saya juga akan memberikan hadiah bagi yang banyak belanja sama saya. Tantangan dalam merintis usaha yang paling berat menurut kakak apa? Kalau menurut saya, tantangan terberat itu adalah kalau kita tidak mencoba. Tapi kalau kita mencoba, semua akan berjalan dengan baik. Di saat pandemi ini kan sulit untuk membangun usaha karena dibatasi. Terus apa usaha yang kakak lakukan? Kalau menurut saya, usaha di pandemi ini baik-baik saja. Karena kan saya berjualannya di media sosial. Jadi sistem dalam usaha saya ini, kalau dekat, orangnya itu mengantarkan uang ke rumah. Tapi kalau jauh, transfer uang. Oh, jadi dengan menggunakan media online. Ya, betul. Usaha itu kan ada gagal dan ada suksesnya. Betul. Ketika Anda mengalami kegagalan, apa yang kakak lakukan? Kita itu jangan mudah menyerah, harus semangat. Selalulah berusaha dan mencoba, karena setiap kegagalan pasti akan ada keberhasilan suatu saat nanti.
Pesan kakak buat pengusaha yang lainnya, misalnya dalam persaingan gimana? Kalau menurut saya, pesannya itu kita sebagai pengusaha harus pandai terutama marketing. Karena marketing ini sangatlah penting. Kalau kita selalu mempromosikan, mengadakan giveaway, pasti orang-orang akan kenal produk kita. Pasti orang-orang akan mencari produk kita kalau produk kita itu berkualitas. Selain dari usaha tersebut, adakah usaha lain yang akan kakak bangun? Rencana saya akan membangun usaha kuliner. Biasanya kan setiap membangun usaha pasti ada tipsnya. Betul. Apa saja tipsnya? Menurut saya, tips dalam membangun usaha itu yang pertama, paling utama itu adalah niat. Kalau niat kita dari hati, ingin sukses, pasti akan sukses. Kalau niatnya pengen sukses, apapun tantangan, rintangan, apapun masalahnya itu, pasti akan berjalan dengan baik. Yang kedua, kalau udah ada niat, pasti diri kita itu akan yakin tentang usaha yang kita jalani. Yakinkan diri kita sendiri, baru yakinkan orang untuk membeli produk kita sendiri. Terus persiapkan model bisnis yang akan dilakukan, misalnya mau fashion, mau kuliner, itu tuh kita harus berpikir ke depannya, siapa target yang membeli produk kita. Misal fashion seperti baju, hijab, itu kan targetnya dari remaja, ibu-ibu, sampai orang dewasa. Terus kalau misalnya kuliner, itu targetnya siapa? Contoh misalnya seperti makanan kekinian, seperti mango cheese meal, itu kan targetnya tuh bisa dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua juga. Jadi kita tuh harus melihat produk kita itu siapa targetnya. Kalau kita udah tahu target, yuk pasarkan lagi produk kita, promosi. Yang kedua, berpikir kreatif. Yang ketiga itu berpikir kreatif. Kalau kita berpikir kreatif, otomatis ide-ide atau gagasan-gagasan itu akan muncul terus-menerus. Produk kita makin dikenal, makin dicari, makin diminati karena kita itu kreatif dalam mempromosikannya, dalam berbicara, dalam menampilkan pamflet yang ada di media sosial. Selanjutnya itu rajin membuat catatan. Catatan ini sebaiknya digunakan misal kalau kita ada pengeluaran, ada pemasukan, catatan itu berguna untuk memanajemen keuangan kita. Kalau kita tidak memiliki catatan, otomatis kita tidak akan tahu berapa pengeluaran dan berapa pemasukan dalam penjualan kita tersebut. Terus selanjutnya fokus di sini itu misalnya kalau kuliner aja, fokus satu. Misalnya kalau fashion aja, tapi kalau pengen semuanya itu tergantung pribadinya, sanggup atau tidak dia melayani konsumennya. Kalau sanggup, otomatis dia bisa berjualan apa aja di media sosialnya. Bisnis sudah tergambar adalah memperjualkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Produksi adalah bisa dikatakan sebagai inti dari sebuah bisnis. Kegiatan produksi yaitu proses paling awal dalam aktivitas jual beli dalam bisnis. Oke, sampai di sini hasil dari podcast kita hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah menempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.